Banyak trader boncos karena tidak tahu arah tren dan timing kapan harus buy, kapan harus sell. Padahal rahasianya itu sangat simpel sekali dan di video ini saya akan bongkar semuanya untuk kalian agar trading kalian menjadi lebih efisien, cepat, dan tentu saja lebih profitable menggunakan sebuah indikator yang tidak diketahui banyak orang, yaitu pivot trend flow. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Seperti biasa, no mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja pivot trend flow, maka akan muncul nama indikatornya pivot trend flow yang dikoding oleh Big Beluga. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi kalian pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini menggabungkan nilai rata-rata pivot dan teknik breakout untuk mengidentifikasi tren sekaligus memperjelas timing entry dan exit yang bisa digunakan baik sebagai tool utama untuk menentukan bias market ataupun sebagai lapisan konfirmasi dalam sistem trading apapun. Pada settingan indikatornya, saya tidak akan mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, akan tetapi kalau kalian ingin bereksperimen dengan parameternya itu silakan saja. Menurut saya settingan defaultnya ini udah oke banget. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika garis trennya berwarna hijau seperti ini, artinya trennya sedang bullish dan tanda breakout ke atas diberikan oleh panah hijau ini. Sebaliknya, ketika garis trennya berwarna merah seperti ini, artinya trennya sedang bearish dan tanda breakout ke bawah diberikan oleh panah merah ini. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup lengkap dengan detail entry, stop loss, dan target profitnya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 200. Kemudian pada tab stylenya, agar lebih enak dilihat, saya akan ubah warnanya dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator pivot trend flow yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator simple moving average 200 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan false signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada video ini saya menggunakan contoh per XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame sehingga cocok untuk scalping, intraday, hingga swing trading. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Ada 3 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 200, kedua muncul panah buy, dan yang ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 200-nya yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul panah buy yang mengindikasikan
kebetulan telah terjadi breakout ke atas. Dan yang ketiga, ini adalah sinyal pertama yang muncul. Perhatikan bahwa yang saya maksudkan sebagai sinyal pertama yang muncul itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah panah buy yang muncul setelah sebelumnya muncul garis tren yang berwarna merah seperti ini, di mana kedua peristiwa ini sama-sama terjadi ketika harga sedang bergerak di atas SMA 200-nya. Ini juga contoh sinyal pertama jenis yang pertama karena panah hijaunya ini muncul setelah sebelumnya muncul garis tren merah ini. Ini juga adalah contoh sinyal pertama jenis yang pertama. Kemudian perhatikan, ini adalah contoh sinyal pertama jenis yang kedua, yaitu panah buy pertama yang muncul sejak harga bergerak di atas SMA 200-nya. Jadi perhatikan bahwa kita hanya ambil sinyal yang di sini karena ini adalah sinyal pertama dan kita tidak ambil sinyal-sinyal buy yang selanjutnya ini. Mengapa saya hanya mau ambil sinyal yang pertama? Alasannya adalah karena sinyal yang pertama ini punya probabilitas yang paling besar. Memang tidak berarti sinyal yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak profitable, akan tetapi saya hanya mau ambil sinyal yang probabilitasnya paling besar saja. Kita balik lagi ke settingan buy-nya, jadi open buy-nya kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 200, kedua muncul panah sell, dan yang ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul panah sell yang mengindikasikan telah terjadi breakout ke bawah. Dan yang ketiga, ini juga adalah sinyal pertama yang muncul. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini. Nah, kebetulan pada contoh ini swing high-nya itu mepet banget, jadi kita bisa tarik untuk stop loss-nya itu sedikit di atasnya seperti ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada 3 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 200, kedua muncul garis tren merah, dan yang ketiga candle close di atas garis tren merah. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 200-nya yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul garis tren yang berwarna merah ini yang menandakan sudah terjadi koreksi bearish. Dan yang ketiga, kita melihat candle sudah close di atas garis merahnya yang mengindikasikan koreksi bearishnya sudah selesai dan harga siap melanjutkan pergerakan bullish ke atas. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah low dari candle signalnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 200, kedua muncul garis tren hijau, dan yang ketiga candle close di bawah garis tren hijau. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul garis tren yang berwarna hijau ini yang menandakan sudah terjadi koreksi bullish. Dan yang ketiga, kita melihat candle sudah close di bawah garis hijaunya yang mengindikasikan koreksi bullishnya sudah selesai dan harga siap melanjutkan pergerakan bearish ke bawah. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas high dari candle signalnya ini di sini karena kebetulan pada contoh
contoh kali ini dia juga dekat banget dengan SMA 200-nya, jadi kita boleh meletakkan SL-nya sedikit di atas SMA 200-nya ini. Yang penting nanti SL-nya itu yang make sense gitu ya, dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!